Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita atas kitab Arba'in Nawawi yang mengkaji kumpulan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga hal. Pertama, duda atau janda yang berzina. Yang kedua, pembunuhan atau karena seseorang membunuh, maka dia juga harus dibunuh. Ketiga, orang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah, atau kita sebut murtad. Jadi ada tiga hal yang menurut hadis ini membuat darah seorang muslim itu halal ditumpahkan. Nah, ini pembahasannya keras sekali ya. Menumpahkan darah atau membunuh seorang muslim ya, baru boleh jika dia melakukan tiga hal ini. Jika tidak atau di luar tiga hal ini, maka dia tidak boleh dibunuh ya, tidak boleh dibunuh. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, zina, perzinahan. Ya, kenapa zina ini menjadi penting, terutama bagi as-sayyib, orang-orang yang sudah pernah berkeluarga ya, sudah pernah berkeluarga, sudah pernah hidup berumah tangga. Karena perzinahan ini menyangkut hal yang juga fundamental dalam kehidupan sosial seseorang, keluarga, yang menjadi salah satu kehormatan dari seseorang atau seseorang di dalam keluarga. Istri atau suami kita itu adalah bagian dari kehormatan kita ya. Dia menjadi penyebab harum tidaknya atau mulia tidaknya kehidupan kita sebagai seseorang di dalam sebuah masyarakat. Dan perzinahan itu ya, merupakan penyimpangan atas konsep kehormatan yang dibangun di tengah masyarakat. Pertama, dia merupakan pelanggaran terhadap konsep kesucian atau kehormatan ya, terkait seksualitas manusia. Seandainya manusia tidak punya konsep kehormatan dalam hal ekspresi seksual itu, maka dia akan seperti binatang ya, bisa menikah dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja ya. Seperti kucing ya, misalnya ya, dia akan menikahi siapa saja. Tetapi ternyata di dalam sejarah peradaban manusia terdapat konsep
yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain melalui institusi yang disebut pernikahan. Jadi tidak asal ya, kita melampiaskan nafsu seksual itu, tetapi melalui institusi sosial yang memang dibangun oleh kebudayaan manusia untuk memastikan tanggung jawab. Siapa bertanggung jawab terhadap siapa, dan selain memastikan tentu saja jalur keturunan ya, supaya jelas identitas misalnya anak ini orang tuanya siapa, terutama di masa ketika saat itu belum ada istilahnya tes DNA atau macam-macam yang bisa melacak garis keturunan seseorang ya. Tetapi dari sekedar itu tentu saja karena ada persoalan tatanan sosial, bagaimana ini anak siapa, ini bapaknya siapa, dan seterusnya, sehingga memungkinkan social engineering atau penataan sosial yang lebih baik. Yang kedua, orang Muslim bisa dibunuh ketika dia melakukan pembunuhan yang sama. Ya, itu prinsip paling dasar, ya, keadilan, konsep keadilan paling dasar di dalam kebudayaan manusia itu adalah retaliation, istilahnya pembalasan dendam. Nah, kisos itu sebenarnya konsepnya adalah balas dendam. Ya, balas dendam itu konsep keadilan paling awal. Ya, itu hanya itu caranya, siapa yang memukul ya dipukul balik. Itu konsep keadilan itu kan begitu. Orang memperoleh imbalan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Itu konsep adil seperti itu. Maka balas dendam itu dalam konsep ini adalah sesuatu yang konsep keadilan paling awal. Apakah itu yang terbaik? Kita bisa berdebat soal itu ya. Tetapi nanti dalam kenyataannya Islam juga tidak sepenuhnya ya mencukupkan konsep keadilan itu berdasarkan al-qisas, membalas dendam. Kalau orang membunuh harus dibunuh. Nanti pada akhirnya Islam akan menawarkan konsep diyah misalnya, di mana korban keluarga yang terbunuh itu boleh tidak membunuh si pembunuh tetapi menerima uang tebusan. Atau bahkan nanti Islam mengajarkan konsep yang lebih baik lagi dengan memberikan ampunan. Jadi kalau kita bicara konsep keadilan itu sebenarnya konsep paling dasar di dalam menata kehidupan. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Tetapi itu yang perlu ada konsep keadilan. Selebihnya boleh muncul yang kita sebut dengan ihsan tadi ya. Orang melakukan sesuatu kebaikan tanpa berharap mendapatkan balasan dari kebaikan itu. Nah, itu jauh lebih tinggi nilainya di dalam Islam ketimbang orang yang melakukan kebaikan dan berharap kebaikan yang sama. Ya, itu tidak jelek tetapi minimalis, dasar. Konsep keadilan itu di situ. Nah, Islam mengajarkan lebih dari sekadar adil. Islam mengajarkan ihsan. Nah, dalam konteks ini seorang pembunuh maka harus dibunuh. Ya, sebenarnya yang mau diajarkan adalah kesetaraan apa yang dilakukan dan ganjaran yang diterima. Konsep adil. Wattariqu lidinihil mufariqul jamaah. Yang kedua adalah orang yang disersi, meninggalkan jamaah ya. Ini sebenarnya dalam hal ini dimaknai murtad, karena selama ini menurut saya yang kadang-kadang orang suka masih terpenjara oleh konsepsi masa lalu, tidak melihat perkembangan zaman. Nah, dulu orang kalau murtad itu bukan murtad hanya karena meninggalkan agamanya, tetapi dia sebenarnya sedang meninggalkan kesepakatan sosial yang dibangun saat itu. Karena apa? Agama yang menjadi basis dari persekutuan manusia ketika itu ya. Nah, apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW yang mempersatukan masyarakat Arabia saat itu adalah Islam ya. Agama Islam. Sebelum itu Jazirah Arab itu tidak pernah bersatu ya, tidak ada kesatuan politik yang bisa menyatukan suku-suku yang berbeda-beda ya.
Ya, jadi suku-suku itu berdiri sendiri-sendiri dulu. Baru ketika Nabi mengajarkan Islam, maka beliau mengajarkan Islam ini melebihi loyalitas kepada kesukuan, loyalitas kepada keluarga, sehingga orang dari suku yang berbeda-beda itu bisa menjadi satu entitas sosiopolitik atas dasar agama. Nah, Islamlah sebenarnya yang mampu mempersatukan kabilah-kabilah Arab yang tadinya tidak pernah bisa disatukan, ya, selalu berdasar kesukuan. Karena itu, waktu itu, barang siapa meninggalkan Islam atau murtad, maka dia dianggap meninggalkan masyarakat, kesepakatan sosial. Nah, sebenarnya tidak melulu karena agamanya, tetapi karena orang ini telah meninggalkan kesepakatan sosial. Nah, hari ini kalau kita hanya memahami Islam seperti kita memahami agama hari ini, sebenarnya tidak terlalu pas. Waktu itu Islam itu adalah bukan saja agama dalam arti yang kita pahami sekarang, tapi juga merupakan basis perekat kesatuan sosial masyarakat Arab yang tidak pernah terbangun sebelum kehadiran Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks modern, tentu orang mulai bertanya, apakah orang murtad itu bisa dihukum mati? Ya, menurut saya bagi negara yang tidak menjalankan syariat Islam atau hukum Islam ketat seperti Indonesia yang sebenarnya sekuler tapi religius, tentu pertanyaan itu sah, dan menurut saya tidak perlu orang dibunuh, ya, karena kebebasan beragama itu sungguhnya termasuk ajaran Islam yang paling mendasar. Tidak pernah ada paksaan orang untuk meyakini sebuah agama. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah sendiri menurut saya sikapnya sangat liberal, dalam arti bahwa Allah memberikan kebebasan sepenuhnya apakah seseorang mau beriman atau mau kufur. Karena pada akhirnya setiap perilaku, setiap keputusan nanti akan ada ganjarannya yang setimpal di akhiratnya. Beragama dengan paksaan tentu tidak ada maknanya, karena keimanan itu bukan buah dari paksaan, tetapi dari kesadaran dan pilihan sadar dari setiap individu, ya. Karena itu ketika memaknai ini, kita juga barangkali tidak hanya memahami agama atau Islam seperti kita memahami ini, tapi agama sebagai kesepakatan sosial yang menjadi fondasi dalam sebuah masyarakat yang baru masih waktu itu. Jadi kalau ada orang Islam yang waktu itu terus memisahkan diri, itu seperti merusak kesepakatan kesatuan sosial yang sedang digagas oleh Rasulullah SAW. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hadis yang ke-14. Wallahu a'lam bishawab wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.